Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arifana Nurhalik LCMH selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub kelas HKI A5. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahri Yuniarti dengan nomor induk mahasiswa 21020160022. Tujuan dibuatnya video ini adalah guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Basul Kutub. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makro dari kitab Bidayatul Mujtahid dengan judul Al-Adlu Auliya wal Kafa'ah. Sebelumnya saya akan menyampaikan makro beserta beberapa kaidah kebahasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mawdi'u ar-rabi'u fi adlil awliya'i. Wattafaqu ala annahu laysa lil waliyyi ay ya'dala waliyatahu idza da'at ila kuf'in wa bi sadaqi mithliha. Wa annaha tarfa'u amraha ila sultani fayuzawijuha ma'adal ab fa innahu ikhtalafa fihi al madhhab. Di sini ada kalimat lil waliyyi. Lil waliyyi ini merupakan jar majrur, dibaca jar karena kemasukan huruf jar berupa lam. Jadi hukum bacaannya disebut jar majrur. Kemudian pada kalimat aya'dola ini dibaca nasab karena kemasukan amil nawasib yaitu an. Kenapa dibaca nasab? Karena ya'dola itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' jika kemasukan amil nawasib maka dibaca nasab. Terjemahannya, mereka sepakat bahwa wali itu tidak berhak menghalangi perwaliannya jika wanita yang dia walikan telah mendapatkan suami yang sebanding dengannya dan dengan mahar yang sebanding pula. Dan dia mengajukan urusannya kepada penguasa, lalu penguasa menikahkannya. Selain bapak, mengenai masalah bapak ini di dalam madhab Maliki terjadi perselisihan pendapat. Wa ikhtalafu ba'da hadzal ittifaqi fi ma hiya al-kafa'atu al-mu'tabaratu fi dzalika. Wa hal sadaqul mithli minha amla. Wa kadzalika ittafaqu ala allil mar'ati an tamnaha nafsaha min inkahi man lahu minal awliya'i jabaraha idza lam takun fiha al-kafa'atu mawjudatun kal abi fi abnatihi al-bikr. Amma ghairul balighi bittifaqin wal balighu wat tayyibu as-saghiratu bi ikhtilafin ala ma taqaddama. Wa kadzalika al-wasi fi mahjuratin 'alal qawli bil jabri. Di sini ada kalimat lam takun. Lam takun ini dibaca jazm. Kenapa dibaca jazm? Karena fi'il mudhari' sahih akhir yang kemasukan amil jawazim, maka dibaca sukun pada huruf akhirnya. Terjemahannya, setelah mereka sepakat tentang masalah di atas, mereka juga berbeda pendapat tentang apa itu kafa'ah atau kesepadanan yang diakui dalam masalah itu, dan apakah mahar yang sebanding itu termasuk dalam kafa'ah atau bukan. Mereka juga sepakat bahwa wanita boleh menolak pernikahan para wali yang memaksakannya jika tidak ada kesepadanan atau kafa'ah, seperti seorang bapak yang menikahkan anak gadisnya. Adapun laki-laki yang belum dewasa boleh menolak berdasarkan kesepakatan para ulama. Sedangkan laki-laki yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa, berdasarkan perselisihan yang telah dijelaskan di atas, begitu juga orang yang diberi wasiat menikahkan orang yang dalam perwaliannya berdasarkan pendapat yang menyatakan adanya paksaan bagi mereka. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang pertama mengenai wali. Menurut jumhur ulama, wali adol itu bentuk penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak. Wali adol merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada wali yang tidak memperbolehkan atau menolak pernikahan antara seorang wanita dan calon suaminya yang dianggap tidak sesuai atau tidak cocok. Dalam kasus yang seperti ini, calon pengantin itu dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk menetapkan wali adol. Nah, jika hakim memutuskan untuk menetapkan wali adol, maka wali adol tersebutlah yang akan menggantikan peran wali yang seharusnya menikahkan calon mempelai tersebut. Meskipun dalam undang-undang perkawinan sendiri tidak mengakui wali adol, namun dalam praktiknya pengadilan agama masih mempertimbangkan permohonan penetapan wali adol dalam kasus-kasus tertentu. Untuk mempertimbangkan permohonan penetapan wali adol, harus dilihat terlebih dahulu mengenai alasan mengapa wali tersebut itu enggan menikahkan anaknya.
apakah alasan tersebut syar'i atau tidak. Nah, yang dimaksud alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara. Contohnya, anak gadis wali tersebut sudah menerima pinangan orang lain namun belum dibatalkan, atau calon suaminya tersebut adalah orang yang kafir atau orang yang fasik, atau juga calon suaminya memiliki cacat tubuh yang dapat menghalangi tugasnya sebagai suami. Jika wali tersebut enggan menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan yang syar'i seperti yang telah disebutkan tadi, maka wali itu wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain atau wali hakim. Berhubungan dengan hukum perwalian ini, terdapat masalah yang terkenal mengenai apakah seorang wali boleh menikahkan wanita yang diwalikannya dengan dirinya atau tidak boleh. Menurut Imam Syafi'i, melarang hal itu berdasarkan kias wali dengan hakim dan saksi. Maksudnya bahwa dia itu tidak boleh menghukumi untuk dirinya sendiri dan tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep wali adol menurut Imam Madhab. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adol, yaitu dengan melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan jika wali adol untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali akrabnya yang menjadi walinya. Dan jika wali ab'ar tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali hakim, dan Hambaliyah menyatakan bila seorang wali adol dalam menikahkan anaknya, maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali akrab ke wali ab'ar sampai yang paling jauh. Jika masih tetap adol, maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian kafa'ah dalam perkawinan terlebih dahulu. Kafa'ah menurut bahasa berarti kesebadanan, seimbang atau kesetaraan. Sedangkan kata kufu' dalam perkawinan berarti seorang yang setara atau sepadan dengan sesuatu atau seorang lainnya. Kafa'ah menurut bahasa berarti kesepadanan, seimbang atau kesetaraan. Sedangkan kata kufu' dalam perkawinan berarti seorang yang setara atau sepadan dengan sesuatu atau orang lainnya. Adapun yang dimaksud dalam kesepadanan dalam perkawinan adalah kesepadanan di mana seorang suami dengan seorang istri dalam hal kedudukannya, baik dalam hal pendidikan, kekayaan, atau status sosial dan lain sebagainya. Dalam perkawinan, persoalan kafa'ah menjadi salah satu faktor yang penting dalam rangka membina keserasian kehidupan selayaknya suami istri. Nah, persamaan yang setara akan membawa pasangan suami istri mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal yang bisa merusak kelanggengan dalam rumah tangga. Sehingga dengan adanya kafah atau kesederajatan, maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan dan menghindari ketidakberuntungan. Tapi dalam agama Islam, bukan berarti dalam agama Islam ini mengakui adanya perbedaan kasta dalam hal kafa'ah di masyarakat. Jika dilihat berdasarkan macam-macam dari kafa'ah, kutipan dari kitab fikih Islam karangan Wahbah Zuhaili, mahar itu tidak termasuk ke dalam kafa'ah di perkawinan. Kafa'ah dalam perkawinan itu hanya merujuk pada kesetaraan atau kesepadanan antara kedua calon dalam berbagai aspek. Menurut Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa mahar juga bukan termasuk kafa'ah, dan seorang bapak menikahkan anak gadisnya kepada orang lain dengan mahar yang kurang dari mahar standar atau wajar, sedangkan janda yang dewasa jika rela dengan hal itu maka bagi para wali terdapat pembicaraan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar yang setara termasuk kafa'ah. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam wali adol, yaitu yang pertama, keseimbangan usia antara calon pengantin, yang kedua, keseimbangan agama dan keyakinan antara calon pengantin, ketiga, kesamaan latar belakang pendidikan dan sosial antara calon pengantin, keempat, kesamaan tingkat ekonomi antara calon pengantin, kelima, kesamaan karakter dan kepribadian antara calon pengantin, kemudian yang keenam adalah kesamaan pandangan dan tujuan hidup antara calon pengantin, yang ketujuh, kesamaan minat dan hobi antara calon pengantin, dan yang terakhir, kesamaan tingkat kematangan emosional antara calon pengantin. Jadi ketika wali adol akan menentukan kafa'ah, maka harus memperhatikan faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi supaya pernikahan dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Meskipun tidak semua faktor tersebut harus terpenuhi secara sempurna, namun semakin banyak faktor yang terpenuhi, maka semakin besar kemungkinan pernikahan akan berhasil dan langgeng. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.